Katalino bacurami kasaruga basengat kadibata harus. Saya Jaina Arifin, Ketua Umum Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur. Pada saat ini bersyukur boleh bertemu dengan hambanya Bapak Pastor Andi Simon, dan hari ini saya percaya ini adalah anugerah Tuhan bertemu, dan untuk itu saya mau mengajak masyarakat Kalimantan Timur, ya, secara khusus Balikpapan, mari kita bergandengan tangan, ya, kita beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, ya. Kemudian Pak Pastor Andi Simon, saya pikir tetap melayani Tuhan, tetap beribadah, dan mari kita tetap menjaga kondisivitas di Kalimantan Timur secara khusus Balikpapan, dan mari semuanya kita, ya, bersama-sama kita meyakinkan suatu keyakinan kita masing-masing tanpa kita membatasi pihak-pihak yang mau beribadah, yang mau menyembah Tuhannya. Pertama, Pak Pastor Andi Simon sebagai pastor, sebagai rohaniawan, ya, saya berharap tetap dalam pelayanannya, ya, yang dikaruniakan oleh Tuhan. Amin. Saya pribadi belum berani untuk melakukan ibadah karena dari pihak Bapak RT kami dan juga dari pihak FKUB itu menyatakan bahwa sebelum ada rekom dari mereka, kami tidak boleh menggunakan fasilitas di gedung YHS itu untuk peribadatan. Mohon pencerahannya atau mohon dukungannya Pak, bagaimana? Karena saya sebagai juga warga di masyarakat itu, saya taat dengar. Takut kalau saya misalnya atas dasar semangat saja atau berani saja, nanti dibilang kita membangkang begitu. Pendapat Bapak gimana kira-kira? Baik, karena kita ini kan ada regulasi, ini kan ada aturan-aturan mainnya, kemudian ada hukumnya. Yang jelasnya kalau begitu nanti kita akan koordinasi. Kebetulan saya sebagai anggota DPD RI di Komite 3 membidangi masalah agama. Nah, jadi bagaimanapun, ya, kita harus menghargai toleransi umat beragama. Pastor sudah melakukan menolong masyarakat dengan kuasa Tuhan, ya. Saya percaya kuasa itu bukan dengan pastor, kan, kuasa itu dengan Tuhan. Jadi cuma Tuhan pakai pastor untuk melayani masyarakat yang ada. Saya pikir ini sangat membantu, ya, sangat membantu. Jadi oleh karena itu saya pikir kenapa tidak, ini memang harus terus. Iya. Jadi dari teman-teman sebetulnya sudah mendorong, terima kasih Pak Arifin, untuk ayo mulai lagi kebaktiannya, mulai lagi kegiatannya, mulai lagi peribadatannya. Tidak apa-apa, kami backup. Cuma kan selaku saya sudah dinyatakan sebelum rekom dari mereka keluar tidak boleh melakukan peribadatan. Jadi baik, kira-kira ya, nanti kita akan koordinasi. Baik. Ya. Saya coba nanti akan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Artinya semua bisa jalan dengan cara yang terbaik. Iya. Saya pikir pastor juga mau melayani dengan cara yang terbaik. Tentu. Tidak mau disebut sebagai pembangkang. Ya. Kalau memang bagi saya, kalau kehadiran pelayanan kami, doa in Jesus name ini jadi berkat buat Kota Balikpapan. Biarlah terjadi dalam kehendak Tuhan. Saya tidak pasang kehendak. Kalau itu jadi berkat buat wilayah kami, Balikpapan Tengah, Makarsari, itu jadi berkat. Biarlah yang punya kapasitas itu membukanya, memberi aksesnya. Karena apabila tidak jadi berkat, untuk apa saya masih bisa melakukan hal-hal lain yang mungkin bisa jadi berdampak positif bagi orang lain, kayak gitu ya. Oke. Terima kasih semuanya, bless you. Mari, kita memang berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Kesatuan ini penting. Ya, terutama kita menjalin hubungan bersama-sama umat beragama, suku dan bangsa, dan terutama saya sebagai Ketua Umum Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur, siapapun sukunya, apapun warnanya, apapun agamanya, kalau dia
sudah tinggal di Kalimantan Timur itu adalah warga Kalimantan Timur sepenuhnya. Saya pikir pelayanan Pak Pastor Andi Simon ya menurut saya sangat menolong masyarakat ya. Kenapa? Karena beliau betul-betul dikasih karunia oleh Tuhan apapun ya, dan beliau juga siap melayani dengan cuma-cuma, gratis ya Pak Pastor, Ya, tanpa ada iya. embel-embel nih. Iya, bahkan kita juga kalau misalnya berkesempatan melihat orang yang berkekurangan, kita selalu mau berbuat lebih Betul, supaya kita rindu, supaya kita juga bisa tersenyum. betul. Ya, Betul. kita tidak mau melihat semua itu gandeng dengan motivasi. Kita tidak boleh buat sesuatu dengan modus, harus dengan ketulusan. Amin. Jangan kita melihat ketika kita menolong sesama karena barangkali beda suku atau beda agama, lantas kita seolah-olah dikatakan kok modus, padahal tidak. Iya. Tulus. Apalagi sepertinya ada sekat-sekat gitu. Tidak boleh. Betul. Tidak boleh. Kita ini sama-sama. Karena saya belajar di dalam Bible yang saya pelajari, Tuhan mengajarkan saya, kasihilah sesamamu manusia, bukan sesukumu, bukan seagamamu, Yes. tapi sesamamu. Sesamamu. Jadi seperti tadi Bapak katakan bahwa Kalimantan Timur itu sesamaku, Iya. ya saudaraku sekalian. Ku tak pandang dari suku mana, kulit apa, latar belakang apa, selama sama-sama kita ada warga IKN, kau saudaraku. Iya. Dan ketika kau tersenyum, saya ikut bahagia Ya, gitu. itulah. Ya, jadi saya pikir apa yang sudah disampaikan oleh beliau dan kita melihat pelayanan beliau itu betul-betul kebersamaan, ya. Dan betul-betul beliau keluar dari hati yang dalam menyampaikan kasih. Sekali lagi saya sebagai tokoh masyarakat Kalimantan Timur berharap mari kita sama-sama kita menjaga kondusivitas Kalimantan Timur. Ya. Mari kita saling menghargai dan kita saling mengasihi seperti tadi sudah disampaikan. Iya. Kalau ada rasa kasih, tentu tidak ada rasa sakit hati, tidak ada rasa panas, tetapi kita mengasihi dengan sukacita, dengan sukarela. Terima kasih. Ya. Kira video ini jadi berkat buat setiap kita dan Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara Tuhan bekerja. Kabar sedih terdengar dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Tempat pelayanan kemanusiaan dan keagamaan yang dikelola Pastor Andi Simon dipaksa ditutup. Yang memaksakan penutupan adalah kelompok warga intoleran. Mereka bilang pelayanan hanya bisa dilakukan kalau mendapat izin resmi untuk melakukan kegiatan keagamaan. Pastor Andi juga diminta agar membatasi kegiatan pelayanannya hanya untuk kalangan sendiri. Kelompok warga itu menyatakan kalau ada orang non-Kristen ingin masuk, sejak awal Satpam harus melarang. Andi dikenal sebagai pastor yang memberikan pelayanan penyembuhan. Metode yang diterapkannya adalah mendoakan orang sakit yang ditemuinya. Ini dilakukannya di rumah sakit, jalanan umum, pasar, hingga bandara. Tidak sedikit orang sakit yang didoakannya mengaku merasa sembuh. Kesaksian mereka viral dari mulut ke mulut. Hingga banyak orang yang tergerak untuk mendapatkan penyembuhan dari Pastor Andi. Pastor Andi memberikan pelayanannya di Geraha Yayasan Hidup Sejati atau YHS. Di sini Pastor Andi mendoakan orang yang sakit secara cuma-cuma.
pasien lintas agama datang hampir setiap hari. Belakangan dia juga memberikan pelayanan penyembuhan secara online. Pastor Andi menyatakan Geraha YHS bergerak di bidang kemanusiaan dan keagamaan. Penutupan Geraha YHS jelas berlebihan. Masa karena ada unsur peribadatan dalam aktivitas penyembuhan, Pastor Andi dilarang praktek? Bukankah hal itu lazim dilakukan di tempat praktik pengobatan alternatif berbasis Islam? Begitu juga soal pasien yang datang dari latar agama yang beragam. Masa yang menyembuhkan dan pasien harus beragama sama?